Ya, selamat Ya, malam para sahabat sekalian. Kembali saya bersama Pak Eki Sidik, seorang pegiat Cenci dan sering juga atau senang atau sering dikatakan sebagai murid Zen ya. Hari ini kita akan kembali berbicara dengan topik kebahagiaan, melanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Selamat malam Pak Eki. Ya, terima kasih malam sudah Pak. kembali ya untuk ngobrol-ngobrol. Ya, Ya, kita akan lanjut diskusi kita mengenai kebahagiaan, Pak Eki. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kecenderungan dunia modern ya dengan segala macam tantangannya, segala macam permasalahan yang dihadapi ya, ujung-ujungnya topik kebahagiaan ini menjadi topik yang sangat menarik ya, kan? Ya, karena ini menentukan juga kualitas hidup masyarakat gitu ya. Nah, pandangan Pak Eki ini ya. mengenai kebahagiaan dan bagaimana sih sebenarnya orang itu bisa menjadi bahagia ya di dalam menjalani kehidupannya. Kira ini yang kita juga harus perjelas. Mungkin kebahagiaan itu kita bicara mengenai happiness itu ya, bukan Ya, pleasure, kenikmatan itu mungkin yang itu ada perbedaan yang mendasar. Artinya katakanlah kalau pleasure itu mungkin lebih kepada panca indera gitu ya. hmm, Sedangkan kebahagiaan mungkin apa physical gitu. Tapi kalau oke. kebahagiaan mungkin kita bicara mengenai lebih ke psychological gitu. Hmm, Dan apa eh, kalau kita bicara kebahagiaan ini saya kira itu kita ini tidak dipersiapkan untuk apa memiliki skill. Artinya hmm, kebahagiaan ini sebetulnya kan sesuatu kebiasaan ya. Artinya lebih kepada ya kayak skill memasak misalnya ya atau hmm, mengendarai mobil itu kan sebetulnya memang harus dipelajari dan dilatih lah ya. Jadi hmm, hmm, apa yang dikatakan tri trilogi artinya the right understanding itu ya pengertian yang benar mengenai kebahagiaan itu apa hmm, bagaimana kemudian juga the right attitude hmm, mempunyai sikap yang benar dan the right practice bagaimana kita berlatih mengenai itu sehingga ya di sini mungkin agak rancu artinya kalau kebahagiaan ini kan seolah-olah menjadi satu hasil padahal itu sebetulnya adalah satu action ya satu usaha hmm. kita sendiri seperti yang Pak Am juga katakan siapa yang menentukan sebetulnya apakah kita ditentukan atau kita yang menentukan Oke. ya artinya banyak sekali kan ini sebetulnya terkait dengan pikiran kan di Baik. mana manusia modern sekarang ini kan seperti yang kita udah bicarakan itu overthinking ya over Oke. intellectual Mhm. sehingga artinya dia bedanya mungkin dengan kita punya leluhur kalau Mhm. dulu itu kan orang berpikir kalau perlu gitu kan Mhm. kalau nggak perlu kan nggak mikir gitu Oke. tapi itu kan nggak terjadi sekarang sekarang ini kan Mhm. pikiran yang mestinya menjadi good person pesuruh yang baik tapi sekarang sudah menjadi bad master sudah Oke. menjadi majikan yang artinya bahwa seperti kendaraan kita sudah di garasi itu jalan terus mesinnya kan Oke. jebol itu akhirnya. Mhm. Artinya Padahal mestinya tidak kan dia perlu jalan menyala lagi mesinnya ya, sudah harus dimatikan. betul Mhm. betul pada saat diperlukan baru dia menyala. Mhm. Tapi itu yang menyebabkan akhirnya memang pikiran ini yang juga terbatas ya sebetulnya apa yang dikatakan dualitas itu ya. Artinya Mhm. pikiran itu kan cuma bisa benar salah baik apa buruk misalnya jadi sebetulnya kan terbatas ya. Dan Mhm. kalau dipacu terus akhirnya itu kan jatuhnya ke
frustrasi, stres, dan seterusnya. Nah inilah sebetulnya yang katakanlah kita tidak mempunyai pandangan yang benar, pengertian yang benar, dan tidak mempunyai sikap yang benar dan pelatihan yang benar dalam pengertian bahwa kita sebetulnya mempunyai kebiasaan malah untuk menyusahkan diri kita daripada membuat kita gembira, bahagia gitu. Paling tidak dengan usaha kita tersenyum misalnya yang simple ya, dan bersyukur, terima kasih setiap saat. Itu hal yang sebetulnya bisa kita lakukan dengan simple untuk simplifikasi. Why make it simple if we can make it complicated? Kan karena kita sudah terbiasa membuat semua itu menjadi ribet gitu ya, menjadi ruwet gitu, sehingga kita kehilangan kemampuan untuk betul-betul menjadi simple itu ya, menjadi sederhana, jadi ya gembira sebetulnya. Karena akhirnya kembali lagi kan kepada yang mungkin kita pernah singgung, freedom from self itu ya. Bagaimana kita bisa membebaskan dari diri kita kan, dari pikiran kita, dari perasaan, dari kemauan, dari keyakinan, dari pengalaman, dari knowledge kita dan seterusnya ya. Itu yang tidak terjadi gitu. Itu yang menjadikan beban sebetulnya buat kita itu. Karena akhirnya kata kunci itu bagaimana kita bisa bebas dari diri kita. Karena kalau kita itu di drive oleh kita punya emosi, di drive oleh kita punya kemauan, lah itu yang terjadi kan akhirnya more is less and less is more. Makin banyak seperti punya pointers itu, makin gampang, makin banyak, kok makin kurang gitu ya. Artinya dengan teknologi kan hidup kita sekarang jauh lebih menyenangkan daripada raja 250 tahun lalu. Dengan segala kemudahan, dengan segala mudah sekali lah. Dukungan fasilitas. Fasilitas-fasilitas yang ada. Tetapi ya sekali lagi, more is less and less is more. Jadi akhirnya malah makin susah untuk puas. Makin susah untuk gembira gitu ya. Dan kita memanjakan, udah terbiasa memanjakan diri sendiri dimulai dari anak-anak. Kita siapa yang tidak memanjakan anaknya gitu kan, sehingga akhirnya kita dari kecil itu tidak dilatih untuk berterima kasih, artinya bersyukur gitu ya. Karena we take it for granted, semua itu seolah-olah sudah seharusnya gitu, sudah mestinya tersedia buat kita dilayani dan diperhatikan, dihormati dan seterusnya gitu. Akhirnya hal-hal ini yang membuat kita menjadi beban ya. Tadi Pak Eki ada satu kata ya penting menurut saya nih. Keep it simple. Banyak sekali juga disarankan oleh para pakar ya dalam banyak hal. Tapi permasalahannya kan juga kita tadi memiliki keinginan yang tidak terbatas. Si Pak Eki kan tadi juga menyampaikan ya bahwa memang keinginan itu perlu jangan diikuti semua hal begitu ya. Artinya itu jangan sampai menjadi
bad master, karena tadi kalau kita bicara puas, tingkat kepuasan itu makin banyak keinginan, mungkin itu juga menjadi makin banyak tantangan ya untuk memenuhi keinginan, ya ujung-ujungnya Ya, kalau tidak dipenuhi kan ketidakpuasan itu ya Pak Eki. Nah Pak Eki, betul. bagaimana kita sebenarnya mengurangi nih rasa ingin ini itu, punya ini itu kan yang sehari-hari ada dalam pikiran manusia modern kan ya. Eh, Ya, Bagaimana Pak betul Eki? sekali. Ya, dengan menyadari ya keinginan Hmm, itu sendiri, artinya ya pengertian yang benar bahwa keinginan itu bukan untuk diikuti. Artinya hmm, ya ya sekedarnya ya tentu kita ingin makan atau minum atau apa, tapi hmm, itu tidak menjadi driving engine kita gitu. Kalau kita driven itu dijalankan oleh keinginan kita, ini yang jadi masalah. hmm, Jadi itu bagaimana memang keinginan ini memang tidak menjadi punya tuan gitu ya. Dan hmm, ini sekali lagi itu pengertian yang benar bahwa sebenarnya kalau kita ya katakanlah hal-hal yang mungkin agak jarang kita bicara. Kita ini kan sebetulnya eh, yang punya badan ya, lebih banyak kepada artinya spirit lah gitu ya. Nah ini sebetulnya kalau bilang spirit ini ya itu sudah sempurna, artinya apa-apa tidak perlu siapa-siapa gitu ya. hmm, Ini yang harus kita sadari gitu. hmm, Artinya kalau fisik memang ya kita masih perlu makan, perlu hmm, bicara sama orang gitu. Tetapi kalau spirit ini sebetulnya kan tidak perlu apa-apa. Jadi spirit itu kan bebas dari hmm, keinginan sebetulnya, bebas hmm, dari kedirian, keakuan itu ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita itu memang spirit yang punya badan gitu kan beda dengan badan yang punya spirit gitu ya. Jadi hmm, si gerobak itu yang ikut kuda, jangan terbalik kan. Kudanya kan hmm. ya ikut gerobak. Gitu. Jadi Oke. badan ikut, misalnya dalam hal ini mind itu atau boleh dikatakan pikiran lah ya, batin Hmm, atau jiwa atau apa saja ini yang memang pengertian ini yang harus benar ya, the right hmm, understanding itu. Jadi hmm, kalau keinginan itu mau diikuti ini ya jadi masalah kan, hmm, karena hmm. Ya, ya. Pak Eki, ini mengenai dunia materialisme ya yang sekarang um, menjadi sesuatu yang dikejar lah oleh banyak manusia modern ya, bahkan menjadi Tuhan baru ya materi itu, uang. Nah, betul. Pak Eki sini bagaimana memandang kekayaan, kepemilikan dan perspektif kebahagiaan ini? Itulah sebetulnya kan yang dikatakan smartness from the west ya, Hmm, teknologi dan apa sains semua. Tapi wisdom from the east kan. hmm, Ini sebetulnya kehancuran dunia ini karena memang tidak ada wisdom itu ya, tidak ada hmm, bilang kebijaksanaan itu ya, tidak hmm, ada kesadaran itu ya. hmm, Sehingga yang terjadi itu kan cuma yang dibilang greed itu ya, keserakahan, hmm, anger, kemarahan dan ignorance, hmm, kebodohan. hmm, Nah ini yang bikin hancur dunia kan akhirnya, karena hmm, ya sekali lagi tidak ada kesadaran itu. Nah inilah kesadaran ini yang kita harus latih ya, harus kita miliki, harus kita kembangkan. hmm, Seperti si siapa Yuval Harari kan bicara mengenai Homo sapiens
yang sekarang jadi homo deus kan. Hmm. Artinya perkembangan dari manusia yang katakanlah cuma survival aja itu sekarang kan bukan lagi survival. Hmm. Itu persis ini yang tadi you bicara itu kebahagiaan itu. Karena survival ini udah lewat kita ini. Hmm. Tetapi kepuasan misalnya kebahagiaan itu bagaimana? Malah kok makin materi yang berlebihan, materi Hmm. yang lebih mudah. Sekarang kan kita kalau mau memanjakan anak misalnya dengan uang sedikit juga bisa. Kalau Hmm. dulu kan mungkin mesti lebih banyak gitu ya uang yang yang harus disediakan. Kayak sekarang kan enggak. Nah, tapi dengan kemudahan-kemudahan itu apa malah bukan membuat jadi anak-anak itu malah jadi apa ya, Jadi generasi yang kuat secara dikatakan mental ya. ya generasi Hmm. apa Cinderella sama Peter Pan itu ya artinya Hmm. generasi yang lebay gitu ya yang Hmm. Hmm. hidup dalam mimpi yang tidak bisa menghadapi realitas karena hidup itu udah Oke. terlalu gampang gitu. Hmm. Oke. Pak Eki, saya teringat cerita seorang pengusaha Jerman. Itu salah satu orang Ya, terkaya di Jerman. Saya lupa namanya. Tapi pada saat ya, terjadi apa ya crash itu keuangan di Amerika, perusahaan ya, investasi di Amerika di mana si pengusaha Jerman itu menempatkan sebagian investasinya di perusahaan itu, dan perusahaan itu yang saya ingat ya, namanya Lehman Brothers ya, itu ada memang kekacauan lah ya, dalam tata kelola ya, sehingga kemudian ya, hancur, bangkrut. ya, Ya, dan apa yang terjadi karena dia bangkrut, si pengusaha Jerman itu kehilangan begitu banyak uangnya, investasinya di Lehman Brothers ya, itu membuat dia depresi, kecewa berat, dan ya, kemudian apa yang dilakukan adalah dengan mobil Mercy yang sangat mewah itu dia melakukan upaya bunuh diri dengan membenturkan ke kereta yang sedang berjalan cepat. ya, Hanya meninggal sia-sia ya, di dalam mobil mewahnya itu. ya, Nah, padahal kan kalau kita ya, lihat secara ya sisi kekecewaan itu dikesampingkan, dia sendiri kehilangan itu tidak membuat dia miskin. Kehilangan investasi ya, di perusahaan Amerika yang bangkrut itu tetap betul. menempatkan dia masih sebagai orang kaya gitu, cukup gitu ya. Ya, Nah, ini kan ya, juga menjadi cerminan ya bahwa kekayaan ini juga ternyata tidak punya kaitan dengan kebahagiaan. Tidak selalu ya maksud saya bahkan menjadi ya, sumber petaka ya di dalam bagaimana ya. memandang, memperlakukan kekayaan ini. Tanggapan Pak Eki? Iya, itu mungkin yang dihubungkan dengan sebetulnya bukan dengan kebahagiaan, kekayaan. Hmm, Ada hubungan dengan kenikmatan itu mungkin. Ya, ya. jadi yang banyak disalah artikan kebahagiaan itu adalah kenikmatan. Sehingga Hmm, dengan lebih banyak materi, dengan lebih banyak uang, misalnya itu hmm, kenikmatan itu akan bisa hmm. berlebih gitu ya. Oke. Padahal kenikmatan itu kan ya cuma segitu aja, iya toh. Hmm, Sebetulnya, lah ya ini artinya apakah itu yang dikatakan kesenangan atau kesusahan itu kan cuma hmm. segitu aja. Jadi Oke. artinya apakah memang kita itu bisa tidak terpengaruh dengan kesusahan dengan kesenangan. Jadi Hmm, tidak ada kemelekatan terhadap materi yang hmm, dikatakan itu misalnya kan. Jadi sebetulnya kuncinya ya itu ketiadaan diri itu kembali gitu. Kalau ada diri itu ya ada yang melekat kan gitu. hmm. Kalau diri nggak ada ya mau melekat di mana? Oke. Kemelekatan apa yang Hmm. bisa terjadi? Oke. Pak Eki, ya memang
ya manusia hidup, saya kira ya ini akan dihadapkan pada pilihan-pilihan ya, dan bagaimana masyarakat modern itu memandang kekayaan secara berlebihan atau memiliki keinginan secara berlebihan. Ini kan tidak bisa mengendalikan ya, karena dikontrol, dikendalikan oleh keinginan ya, dan egonya itu yang mungkin jadi salah satu Betul. permasalahan ya yang dihadapi dunia modern ini. Apalagi sekarang yang namanya Tuhan baru itu kan uang dan kekayaan. Banyak orang melakukan apa saja Iya. demi uang dan kekayaan, bahkan harga diri, bahkan kehormatan gitu ya. Nah, ini Iya. Iya. pesan terakhir, tanggapan terakhir Pak Eki sebelum kita tutup obrolan kita ini. Saya kira itu hubungannya dengan ego tadi yang Ya, dikatakan. Jadi artinya eh, sebetulnya selama ada ego tidak ada kebahagiaan, mhm, dan makin ego itu berkurang, itulah adanya kebahagiaan. mhm, Artinya ego ini ya eh, apanya yang paling jelas itu kan kelihatan bentuknya itu dalam pikiran, dalam mhm, perasaan, dalam kemauan, dalam mhm, keinginan, dan seterusnya. Nah inilah kalau sampai ego itu yang memang mendrive kita, mhm, yang membuat kita itu dikatakan hidup gitu. Nah mhm, ini yang jadi masalah. mhm, Nah, itu akan menyadari bahwa memang ego itu tidak boleh memang mendrive kita. Artinya mhm, bahwa memang dengan pikiran yang lebih tenang, lebih terbatas, lebih diam, mhm, begitu juga emosi yang tidak tidak liar gitu ya. mhm, Eh, kita itu sekarang kayak sabuk kelapa di tengah laut gitu ya, yang gampang sekali kena angin goyang, kena ombak mhm, sedikit goyang, dan tidak pernah menjadi kapal yang memang dengan angin ribut dan ombak itu tetap berjalan tidak terganggu itu. Nah inilah sebetulnya yang tugas kita, bagaimana supaya memang kita itu jangan jadi sabuk kelapa gitu, tapi memang menjadi kapal yang tidak terganggu oleh kesusahan dan mhm, kesenangan ya. Hal-hal itulah sebetulnya yang mesti kita sadari dan kita wujudkan gitu mhm, dalam mhm, keseharian. mhm. Ya, baik, Pak Eki. Terima kasih atas obrolannya ya. Kita lanjut lagi di topik yang lain. Salam sehat, Pak Eki. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Terima Terima kasih kasih. ya, malam. Ya, malam.